warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Yunisi Budiman di pembelajaran kimia. Nah, hari ini kita mau membahas tentang trayek pH dari beberapa indikator, gitu ya. Jadi suatu larutan itu kita bisa mengetahui sifatnya asam atau basa dengan menggunakan indikator. Minggu lalu kita sudah membahas tentang menentukan pH dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Nah, hari ini kita mau membahas tentang bagaimana menentukan pH dari beberapa indikator, gitu ya. Kita lihat di sini soalnya diketahui trayek pH dari beberapa indikator. Metil merah saya singkat MM, kemudian brontimol biru saya singkat BTB, fenolftalein saya singkat PP. Yang ditanya yang A itu adalah suatu larutan berwarna kuning dengan metil merah. Saya tulis di sini diketahui dengan metil merah warnanya kuning. Kemudian dengan bromtimol biru atau BTB warnanya biru. Kemudian menggunakan PP itu dia tidak berwarna. Lalu berapakah pH-nya? Nah, untuk menentukan pH-nya kita buat dulu di sini garis bilangan. Ini dibuat lurus ya. Nah, untuk angkanya saya disesuaikan dengan trayek pH. Dimulai dari angka yang paling rendah. Jadi 4,2, kemudian 6,0, 6,3, 7,6, kemudian 8,3 sampai dengan 10 gitu ya. Nah, sekarang pakai metil merah warnanya kuning. Nah, kuning kan posisinya di sebelah kanan, berarti trayek pH-nya 6,3. Di sebelah kanan arahnya berarti ke kanan. Kemudian pakai BTB warnanya biru. Ternyata trayek pH-nya 7,6. Adanya di sebelah kanan, berarti garisnya ke kanan. Kemudian pakai PP, dia tidak berwarna, berarti 8,3 itu ya. Adanya di sebelah kiri, lalu garisnya ke kiri. Lalu berapakah pH-nya? Nah, pH-nya berarti yang masuk semua indikatornya. Berarti di mana? Nah, berarti di kisaran ini ya, yang saya arsir. 7,6 sampai dengan 8,3 gitu ya. Kenapa tidak lebih dari 8,3? Karena PP-nya nggak masuk gitu. Kenapa nggak di 4,2? Nah, karena nggak masuk indikatornya. Jadi, yang masuk semua indikator ternyata ada di pH 7,6 sampai dengan 8,3. Atau penulisannya boleh seperti ini. pH kurang dari 7,6 kurang dari 8,3. Gitu ya. Hal yang kedua yaitu yang B ya. Diketahui di sini ya. Dengan metil merah warnanya kuning. Metil merah warnanya kuning. Ini ya, metil merah warnanya kuning. Kemudian dengan BTB warnanya biru. BTB warnanya biru. Kemudian dengan PP itu warnanya merah. Lalu berapakah yang ditanya adalah pH-nya? Nah, kita buat di sini garis bilangannya. Ini lurus ya. Nah, saya buat lagi di sini 4,2 ya, kemudian 6,0, 6,3, 7,6, 8,3 sampai dengan 10 itu. Ternyata PKMM warnanya kuning di sini. Oh, berarti trayek pH-nya 6,3 di sini. Berarti arahnya ke kanan. Kemudian pakai BTB warnanya biru. Trayek pH-nya 7,6 sini, berarti ke kanan. Kemudian pakai PP ternyata warnanya merah. Oh, berarti trayek pH-nya 10. Lalu berapakah pH-nya? Nah, kebetulan semuanya arahnya ke kanan nih. Berarti yang masuk semua indikator adalah yang di sini, gitu ya. Berarti berapa pH-nya? Nah, pH-nya lebih dari 10, gitu ya. Kenapa harus pakai lebih dari? Karena kalau misalnya pakai lebih dari berarti 10-nya masuk. Tapi kalau lebih 10 berarti 10-nya nggak masuk. Itu ya. Jadi pH-nya lebih dari 10. Oke, mungkin itu saja pembahasan untuk trayek pH. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.